Selamat datang di Cerita Senin Pagi bareng Vina dan Juki. Pagi Juki. Pagi Vina. Apa kabar nih? Baik, seru ya. Kita akhirnya ketemu lagi nih di episode yang ketiga. Betul, nemenin teman-teman di pagi hari yang mau beraktivitas ya. Bisa nih dengerin kami. Nah, ngobrol-ngobrolnya kali ini kita topiknya apa nih, Juk? Gimana kalau soal kesehatan mental, Vin? Kan lagi musim banget tuh ngomongin kesehatan mental. Betul. Sebenarnya iya sih, kalau kita ngomongin Gen Z terutama ya, kesehatan mental tuh menjadi hal yang vokal gitu di hidup mereka. Tapi sebenarnya dari zaman dulu juga kita banyak ya isu-isu tentang kesehatan mental ya. Seru-seru yuk kita ngobrolin tentang kesehatan mental, teman-teman. Nah, kalau lu sendiri ada pengalaman nggak soal itu, Vin? Wah, banyak gua. Tapi kalau misalnya dikupas satu-satu mungkin puyeng ya. Cuman gue mulai dulu ya, Juk ya. Siap. Untuk kesehatan mental, apa kesehatan jiwa gitu kan. Ini sebenarnya yang gue rasakan, tentu saja kan kita bukan medis gitu yang bisa mengerti tentang kesehatan mental dan kesehatan jiwa. Tapi setelah umur segini, umur berapa ayo? Gue bisa ngelihat, bisa mengobservasi lah ya. Ada banyak masalah-masalah dalam hidup kita yang bisa membuat mental kita kadang-kadang terganggu gitu. Tapi bukan gila ya teman-teman, maksudnya ini lebih ke bagaimana kita menyikapi kehidupan ini gitu. Misalnya nih, kalau gue ada di lingkungan tertentu gitu, kan itu tergantung banget ya sama kesehatan mental gue, bagaimana gue akan menyikapi dari mulai kalau zaman kuliah nih ya, beban kuliah yang berat banget, kalau zaman kerja beban kerja yang berat banget. Kalau misalnya ngomongin kuliah, gue sih waktu S3 beban mental gue tuh sangat-sangat tinggi gitu. Dan itu berbeda antar orang gitu. Kenapa gue bisa tinggi ya? Karena ada suatu hal yang kompleks di hidup gue yang mungkin gue bingung untuk meramunya gitu. Tapi ini dari tadi gue cerita kesannya negatif ya. Sebenarnya nggak negatif juga ya, kan sebenarnya kita ingin menggali aja sih apa sih yang terjadi di kita dahulu kan ya, dan pelajaran apa sih yang kita dapatkan dari pengalaman kita dahulu. Yang gue sih kepikirnya kayak gitu ya. Soalnya kalau nggak salah lu juga sempat konsultasi ke psikolog atau psikiater gitu kan, Vin, waktu S3? Yoi, konseling gue 2 tahun. Kenapa tuh, Vin, katanya waktu lagi lu konseling dulu? Nah teman-teman, gue S3-nya kan di luar negeri ya. Nah waktu gue S3 itu ada macam-macam gitu permasalahan gue. Ada dari sisi keluarga yang waktu itu kurang setuju juga untuk entah nggak setuju gue berangkat ke luar negeri atau nggak setuju gue S3 gitu. Jadi itu kan beban mental sendiri ya, walaupun akhirnya gue kayak gue nggak peduli, gue pokoknya mau S3. Tapi kan tetap beban mental. Nah terus at the same time gue tuh kebenaran dapet di kampus yang lumayan favorit lah ya. Nah sehingga teman-teman rekan-rekan kerja gue ya, lumayan favorit itu kampus elit di Asia ya, tolong, bukan lumayan favorit lagi. Ya itulah maksudnya. Jadi ini teman-teman, Ibu Dr. Vina ini lulusan KAIST itu tuh Institut Teknologi di Korea yang paling tinggi ya gitu, dan masuk top rating kampus di Asia yang atas-atas juga. Maksudnya biar tahu gitu stresnya tuh kayak gimana. Gue ada indikator lain, Juk, kalau pengen tahu kuliah di sana stresnya kayak apa. Banyak yang bunuh diri. Oh iya ya, Jepang, Korea ya. Kalau misalnya udah di kampus-kampus gedenya banyak indikasi itu ya. Betul. Gue ingat pertama kali gue masuk sana, kalau gue Google tentang kampus gue, KAIS, yang keluar adalah 5 orang bunuh diri di tahun yang sama. Iya. Serem ya. Ya gitulah ya, teman-teman. Nah, balik lagi ke cerita tadi, nggak bisa dipungkiri gitu kalau teman-teman gue semuanya anak-anak jenius, anak-anak pintar. Sementara ini gue bukannya sok-sok merendah untuk ditinggikan gimana, enggak, emang IQ gue cuma 110. IQ 110 tuh normal teman-teman, jadi bukan jenius, nggak bego juga sih, cuman nggak pinter gitu, bukan yang cemerlang gimana, nggak tahu deh bisa masuk KAIS juga gimana ceritanya, jalan Tuhan lah ya. Tapi intinya adalah gue merasa kalau saat itu gue tidak sepintar teman-teman gue, tapi
berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, gue tuh dituntut untuk jadi yang terbaik, entah oleh keluarga, entah oleh lingkungan. Nah itu kan konflik tuh. Gue dituntut menjadi yang terbaik, tapi gue bisa lihat gue boro-boro yang terbaik, jauh banget. Orang lain mikirnya sudah 10 step ke depan, gue 1 step aja masih berusaha sangat keras gitu. Nah jadi karena konflik itu akhirnya gue ya stres, nggak bisa terima gitu kalau gue tuh tidak sebaik mereka dalam hal belajar ya, atau dalam hal riset atau membuat paper. Nah akhirnya momen-momen gue harusnya belajar atau momen gue harusnya riset, yang gue lakukan adalah ngapain? Stres. Jadi overthinking gitu. Ini nggak bisa, itu nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Nah, gue taunya gue butuh pertolongan adalah ketika ada satu momen yang gue nggak terlalu ingat momennya apa, tapi itu nge-trigger. Jadi begitu momen itu keluar, gue kayak orang gila, langsung gue kayaknya muterin kampus apa gue ya, udah gila banget. Itu kan nggak normal ya, ada satu triggernya kecil, terus gue sampai muterin kampus, stres karena stres banget gitu. Nanti itulah gue kayak tiba-tiba tersadarkan gue butuh bantuan. Nah karena butuh bantuan, akhirnya gue kontak konselor kampus. Kebetulan waktu itu ada yang bisa menyediakan servis dalam bahasa Inggris. Gue cerita ke si konselor itu, terus akhirnya ya udah gue sampai 2 tahun konsultasi sama konselor itu, sampai akhirnya gue dinyatakan udah deh kayaknya kamu udah aman sekarang, nggak perlu lagi balik. Jadi awalnya seminggu sekali, lama-lama jadi 2 minggu sekali, lama-lama sebulan sekali, dan akhirnya tidak perlu lagi untuk kembali gitu. Waktu lagi konsultasi itu ngapain aja sih? Waktu konsultasi tuh sebenarnya, nah inilah dia. Maksudnya dulu kan belum tahu ya ada metode-metode yang kita udah belajar di ini ya, waktu belajar hipnoterapi ya. Dulu tuh ya konsultasi tuh ya kita cerita gitu, cerita ke si psikolognya, terus psikolognya kayak mengarahkan pikiran kita gitu. I see. Biar tidak negatif. Tapi 2 tahun loh, itu sangat-sangat lama gitu ya untuk counseling. Kan kalau misalnya denger 2 tahun, wah ini kayak udah gila banget. Ya well, emang udah kayak pas udah di akhir si counselornya bilang ke gua gini, Juk, masalah kamu tuh nggak besar dibandingkan dengan orang-orang yang sampai nyayat-nyayat tangan lah, yang sampai apa gitu ya. Jadi masalah gua tuh tergolong ringan, tapi karena kayak hati gua tuh nggak bisa menerima gitu ya, mental gua nggak bisa nerima, akhirnya itu breakdown guanya. I see. Jadi sebenarnya mungkin jadinya sampai 2 tahun juga karena lu terpapar apa sih penyebab stresnya yang sama mulu mungkin ya? Betul, iya bener banget. Karena kan gue stresnya masalah S3. Ya sementara setiap hari gue harus deal sama itu gitu. Gue harus deal sama profesor gue harus deal sama teman-teman gue yang ya ampun emang pinter-pinter luar biasa gitu. Ya jadi kayak stresornya tuh tiap hari ya lu lihat gitu ya, mau nggak mau jadinya ya lu juga butuh waktu lama gitu untuk kemudian konsul terus-terusan kan? Betul sekali. Setelah beres S3 gimana, Vin? Nah, jadi sebelum S3 gue sudah mulai pulih, Juk. Gue taunya gue pulih adalah karena ketika dihadapkan dengan stres yang sama, gue udah tidak bereaksi kayak waktu itu lagi. Jadi misalnya waktu gue sidang S3 nih, sidang S3 gue agak bermasalah sedikit. Jadi si committee membernya tuh nggak mau terima kalau ini tuh adalah layak lah gitu ya untuk jadi S3. Nah itu kan sebenarnya sama ya, masalah yang sama gitu, masalah akademik. Tapi gue udah bisa menyikapinya dengan sangat lebih rileks gitu. Jadi gue tanya balik ke komitinya, ya udah kalau lu nggak terima, nggak ngomong lu ya. Kalau lu nggak terima, apa yang harus aku lakukan gitu. Jadi ya udah sok, nggak apa-apa, gue emang belum sampai tahap itu, tapi ya udah sok apa yang harus gue lakukan biar gue layak gitu. Jadi nggak stres. Kalau waktu awal kan stres banget tuh, dibilang kayak gitu, kamu tidak layak, wah langsung gila, gue salah apa, dunia udah mau runtuh segala macam. Nah pas udah sidang nih, padahal sidang S3 gitu, orang kan takut sama sidang S3. Pas gue dibilang lu belum layak, oh ya udah sok apa yang harus gue lakukan, udah aja. I see. Jadi kayak lebih netral ya. Bener itu ya, bener itu term yang sangat bener. Netral, guanya tidak memaknai kejadian itu negatif gitu. Dan lebih ke setelah itu sih gue kayak ya kalau misalnya gue nggak lebih pintar daripada mereka, memang kenapa? Masalahnya di mana? Gitu.
Tapi pasti lu juga punya cerita yang kayak gini kan, Juk, yang mirip kan, yang kalau misalnya Iya. lah kalau gua nggak punya lebih daripada orang A, ya emang kenapa? Masalahnya apa? Sampai kayaknya dulu pernah ada postingan gak sih di Instagram, kalau A bisa ya udah dia aja gitu, kita nggak usah ikut-ikutan bisa juga gitu. Hampir mirip, tapi hati-hati ini kalau di korporat bisa langsung. Iya, betul. Gitulah tadi cerita gua. Tapi Vin, ini dari cerita lo gue dapet insight juga loh, Yaitu bahwa ketika kita nggak mikir negatif akan suatu hal, sebenarnya nggak harus jadi positif juga ya, bisa aja sebenarnya jadi netral aja. betul. Iya. Untuk bisa menyikapinya gitu. Yuk, kalau komedi gue bilang gue nggak layak, terus gue menyikapi itu dengan positif, gila ya gue ya. Iya. Tapi ketika disikapi dengan netral, itu kan jadi informasi yang berguna ya. Ya, dan pikiran tuh jadi lebih jernih untuk berpikir, oke, gue nggak layak, jadi biar gue layak harus gimana, malah lu tanya balik gitu kan ya. Iya, betul. Akhirnya gitu juga sih buat kejadian, buat tantangan-tantangan ke depannya gue jadi gitu, Juk. Kalau misalnya gue kurang apa atau gue lebih apa, ya gue langsung, lah kan Tuhan menciptakan gue seperti ini. Bukan pasrah ya ini ya. Iya. Tapi kayak mengakui gitu kalau ya gue ada lebihnya, ada kurangnya. Nggak perlu sama orang lain, nggak perlu lebih dari orang lain. Apa itu istilahnya ya? Self-awareness. Ya, asik. Ya nggak sih? Nggak tahu ya, itu yang kelewat di kepala tuh, itu self-awareness sih. Ya, menarik ya. Nah gini nih teman-teman, omongannya kita tuh, obrolannya kita tuh kayak gini. Makanya enak kan kalau misalnya dijadiin podcast tuh mungkin lebih bermakna untuk diobrolin bareng-bareng sama teman-teman juga. Nah, kalau lu, Juk, ada nggak, Juk, pengalaman yang mungkin nggak sama persis ya, tapi hubungannya sama itu gitu, sama kesehatan jiwa atau kesehatan mental, ada nggak, Juk? Yang paling parah sih kayaknya gue pernah depresi ya, walaupun itu tidak terdiagnosis gitu. Tapi adalah suatu ketika tuh, satu masa di mana ada suatu trigger yang membuat gue tuh kayak sedih banget gitu ya, depressed. Dan itu gue yang kayak every other day, tiap 2 hari sekali gue nangis mewek gitu, sampai di situ gue pernah kepikiran, akhirnya gue nggak tahu ya bilangnya gue kepikiran mau bunuh diri apa enggak, tapi kayak gue pengen bunuh diri, tapi kayak males banget sih, karena bunuh diri juga kan butuh usaha ya, harus ada yang disiapin. Kebayang nggak sih, Vin? Sebuah paradoks. Sebuah paradoks, harus ada yang disiapin, entah kalau mau gantung diri pakai tali gitu ya. Ini bukan bermaksud bercanda ya, tapi beneran itu yang terlintas di kepala gue ya gitu. Tapi gue menyadari, gue tuh jadi tahu kenapa sih orang pengen bunuh diri. Karena ada satu kesakitan yang amat sangat, yang gue tahu ini gak bakal sembuh kalau misalnya minum obat paracetamol atau analgesik lainnya. Analgesik kan obat anti nyeri ya gitu. Gue mau minum obat yang kayak gimana pun nggak akan sembuh nih sakitnya gitu. Sakitnya tuh ada di dalam rongga dada gitu, dan itu tuh sakit sekali gitu. Gitu, ada tuh masa-masa gue seperti itu. Nah sayangnya dulu juga tuh tidak terjangkau tuh, dalam artian tuh kalau sekarang kan lu konsultasi online banyak gitu ya. Aplikasi-aplikasi untuk konsultasi online ke psikolog atau ke psikiater banyak. Di tiap puskesmas sekarang ada psikolog. Kalau dulu tuh gue nyari psikolog sampai ditemenin temen gue tuh ya keliling Bandung tuh. Kalau ke biro psikologi, mostly dapetnya tuh biro psikologi buat tes IQ atau yang mau buat kerja gitu loh, Vin. Jadi bukan psikologi klinis buat permasalahan-permasalahan mental individu gitu. Akhirnya ya udah, itu gue copingnya kayaknya seiring berlalunya waktu mungkin ya, terus kayak banyak kegiatan, udah itu ada sih temen gue yang nemenin juga gitu, yang kayaknya ngeliatin, kayaknya kalau nggak ada dia guanya juga udah lewat deh. Dan waktu itu kan mungkin ditambahin karena stres ini juga kali ya, stres kerja, stres mau nikahan kalau nggak salah gue waktu itu. Jadi sempet tuh suami gue dulu kan masih pacaran ya, sempet tuh ngeliatin momen-momen ketika guanya stres seperti itu, pas guanya nusuk-nusuk tangan pakai garpu kayak dalam banget karena pengen
biar lebih sakit daripada yang gue rasain di dada gitu. Nah cuman kan ini tidak terdiagnosa ya, berlalu begitu saja gitu. Itu yang paling parah sih yang pernah terjadi sama gue. Lalu stres lagi yang pernah muncul pas udah lahiran anak. Kan beda banget ya Vin ya, ketika punya anak tuh. Kalau buat gue yang paling bikin stres itu adalah biasanya waktu gue tuh dalam kendali gue, tiba-tiba waktu gue tuh dalam kendali orang lain, yaitu anak gue yang masih bayi. Gue mau ngapa-ngapain, rencana itu bisa berubah dalam sekejap gitu. Kalau misalnya dia ada apa-apa, itu tuh buat gue stressful banget sih. Ditambah lagi mungkin karena waktu itu gue keluar ASI-nya nggak banyak ya, dan sekitar gue kan ngomongin soal ASI eksklusif. Menurut gue itu jadi tekanan mental tersendiri ya, ketika ngerasa bahwa kok gue nggak bisa seperti teman-teman di sekitar gue sih gitu. Apalagi ketika kitanya konsul nih, udah konsul ke konsultan laktasi, ada temen lu juga nanyain dari A sampai Z. Aduh kan nyebelin banget ya gitu. Maksudnya ya udah terima aja, toh guanya juga udah konsultasi gitu. Ngapain harus gue ceritain lagi gitu ke lu, dan itu tuh ya nambah stres juga sebenarnya. Akhirnya jadi kayak lingkaran setan tuh. Gara-gara stres ASI-nya nggak keluar, gara-gara ASI nggak keluar tambah stres lagi. Wah udah kayak gitu. Gue aja dulu dokter anak gue tuh, gue sengaja pilih adalah konsultan laktasi paling galak di Bandung. Supaya? Karena gue ingin di-push. Gue ingin di-push sampai semaksimal mungkin guanya bisa menyusui. Terus waktu gue tanya tips triknya ke beliau, dia aja sampai ngomong gini, udah Bu, nyantai aja, didoain aja, kalau dikasih berkat sih ya nanti bisa menyusui gitu. Itu konsultan laktasi paling galak di Bandung. Terharu ya? Iya loh. Waktu itu omongan itu masuk gak ke lo? Iya, masuk banget. Jadi menurut gue itu yang bikin guanya lebih relief, kayak oke, gue sih usahain yang gue bisa aja, tapi kalau misalnya ternyata harus campur terus ya udahlah, yang penting kan tujuannya anaknya sehat ya gitu. Tujuan utamanya kan anaknya sehat, bukan tujuan utamanya tuh gue bisa menyusui ya, betul. Karena itu jadinya ego nanti. Karena kalau misalnya mikirnya tuh yang utamanya gue bisa menyusui, itu kan jadinya ke ego gue yang harus dipuaskan. Kan tujuan utamanya bukan itu, tujuan utamanya adalah anak gue sehat gitu. Omongannya yang bilang apa didoain aja itu sebenarnya memang nggak serta-merta bikin gue lebih cool down ya, nggak serta-merta memang, tapi seiring berjalannya waktu si omongan itu kan selalu terngiang-ngiang di telinga ya, itu yang menenangkan gue. Oh gue tetap nyusuin dan mompa sampai anak gue umur 2 tahun Vin, tetap. Cuman ya sampai 2 tahun itu udah nyoba metode, ada yang namanya metode relaktasi, ada nyobain pakai obat-obatan ya yang katanya tuh nge-induce hormon prolaktin yang buat memperbanyak air susu. Walaupun dibilang nggak ada efek samping gitu ya, atau efek sampingnya minimal, ya kan gue kan apoteker juga ya Vin ya, gue ngerti yang namanya obat-obatan kimia dimasukkan ke tubuh akan seperti apa. Jadi gue juga nggak mau berlama-lama pakai itu gitu ceritanya. Itu stres kedua. Nah ini sebenarnya masih ada cerita lagi nih Vin, cuman kan panjang banget ya kalau misalnya mau langsung dilanjutin. Jadi kita sambung minggu depan ya teman-teman. Ingat terus buat follow nih podcast CCC di Spotify, juga sudah hadir di YouTube. Dan follow juga Instagramnya supaya teman-teman terus terupdate mengenai informasi-informasi seputar podcast CCC. Bisa juga berinteraksi dengan kita di sana loh gitu. Silahkan komen atau DM aja kalau misalnya ada yang pengen ditanya. Selamat beraktivitas teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Dadah.